Bapak dan Kakak tetap semua diberikan Anda sehingga kami di pagi hari kami akan melaksanakan tugas pelayanan kami. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati pelayan hamba Tuhan dan dipercayakan untuk melayani di pagi hari di dalam jemaat. Tuhan lengkapi dia dengan kuasa Roh Kudus untuk dapat memberitakan kebenaran firman, dan biarlah jemaat akan pengaruh dengan sorak-sorak oleh karena kebenaran firman. Begitu juga Bapak Pendeta yang Mutayat yang akan melaksanakan pelayanan di rumah perjamuan pagi hari. Tuhan tutup bungkus mereka dengan hamba serahkan hamba Tuhan Bapak Pendeta yang Mutayat ke dalam tangan bersama hamba-hamba lain yang juga lihat. Terima kasih Bapak di surga, hamba-hamba yang melayani orang satu dari rakyat satu sampai Tuhan memasrahkan mereka ke dalam tangan dan semua mereka yang berjalan kaki, yang memakai roda dua bahkan
pertama, Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17. Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembali lagi kami menghampiri kekudusan-Mu karena kami membutuhkan pertolongan-Mu pada saat kami akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh dan karena itu kami mohon Roh yang Kudus kuasai seluruh kehidupan kami, pendengaran kami, hati kami, telinga kami, sehingga pada saat kami membaca, mendengar, Roh Kudus menuntun kami mengerti bagian firman Tuhan. Selanjutnya Roh-Mu yang Kudus menuntun kami untuk kami dapat mempraktikkan bagian firman Tuhan ini dalam seluruh kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman itu sendiri kami sudah berdoa. Amin. Kidung Agung pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-17, demikianlah bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema di pintu mempelai perempuan. Ayat 8, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, lompat-lompat di atas gunung-gunung, loncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak Musa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadanya, bangunlah manisku, jelita, marilah manisku, marilah, karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak Musa di atas gunung-gunung di taman rempah-rempah. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. yang memiliki karakter dunia yang masih hidup dikuasai
oleh nafsu diri. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian bacaan ini, Kidung Agung pasal 2, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17 diberikan tema untuk kita berbunyi begini. Kekasihku, kasihku, kehidupan. Dalam memahami dan mengerti bagian firman terutama Kidung Agung, ini perlu kita belajar secara sungguh-sungguh dan minta kuasa Roh Allah untuk mengartikan bagian firman ini untuk kita. Karena berbicara tentang kitab Kidung Agung itu lebih membawa pikiran kita, pemahaman kita tentang hubungan gereja dengan Kristus. Hubungan gereja yang disebut mempelai perempuan dan Kristus yang disebut mempelai laki-laki. Sering digambarkan sebagai suatu hubungan atau relasi pengantin perempuan dan mempelai laki-laki. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal 21 ayatnya yang kedua, gambaran hubungan ini atau relasi ini, mari kita belajar dalam Kidung Agung pasal 2 ini, ayat 8 sampai ayat 17. Karena bagian ini menjadi pokok bacaan, menjadi pokok renungan pada bulan Oktober minggu pertama pada tanggal 6 ini di tahun 2024. Dan digambarkan bagian ini sebagai perjumpaan antara pengantin perempuan dengan kekasihnya. Karena ini merupakan suatu perjumpaan yang memberikan suatu semangat mempelai laki-laki di saat musim memangkas telah tiba. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan demikian menjadi pelajaran bagi gereja, bagi mempelai perempuan dalam memahami hubungannya dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Dan kehadirannya di tengah-tengah dunia. Maka marilah kita melihat dari ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-17. Untuk kita lebih memahami, kita lihat ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ayat ini, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10 ini menggambarkan mempelai perempuan menyambut mempelai laki-laki. Dan mempelai perempuan memberi penjelasan bahwa kedatangan kekasih atau mempelai laki-laki itu ibarat kijang dan anak rusa yang melompat-lompat di atas gunung
Ini merupakan penekanan dari mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Ada alasan yang dia sampaikan. Perhatikan alasan yang disampaikan oleh sang kekasih. Dia katakan begini, karena lihatlah, musim dingin ini telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Mengapa sang kekasih menyampaikan alasan tersebut? Karena sang kekasih tahu, Bapak Ibu, bahwa dalam kondisi alam yang dialami pada saat itu membuat mempelai perempuan, membuat gereja tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang kan beda. Sehingga mempelai laki-laki bilang, semua telah berubah. Kamu lihat, musim dingin, hujan telah lewat. Musim hujan telah berhenti dan berlalu. Maka saatnya bekerja. Karena di ladang telah nampak bunga-bunga. Dan bunyi tekukur terdengar. Bunyi burung tekukur terdengar. Itu artinya, atau itu pertanda tibalah musim memangkas. Bukan hanya itu, tetapi kekasih menyebutkan, lebih menekankan lagi tentang keadaan yang terjadi, bahwa pohon anggur semarak baunya telah mengalami perubahan musim. Artinya musim dingin dan musim hujan menjadi musim memangkas, sehingga membuat sang kekasih, yaitu Kristus, mengajak mempelai perempuan, yaitu gereja, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Ini adalah suatu ajakan untuk bangkit dan bekerja, sebab musim memangkas telah tiba. Dan pada ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17, bagian ini menjelaskan bahwa untuk bangun, untuk mempelai perempuan atau gereja bangun dan bekerja bukan tanpa alasan, Bapak Ibu Saudara. Maka pada sang kekasih, mempelai perempuan menyampaikan permintaan. Gereja menyampaikan permintaan kepada Kristus. Mempelai perempuan menyampaikan permintaannya kepada mempelai laki-laki. Apa permintaannya? Dia katakan, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Permintaan kecil ini diajukan kepada sang kekasih. Kenapa dia harus mengajukan permintaan ini? Karena dia tahu rubah-rubah ini merupakan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang selalu berusaha mau merampas, mau menghancurkan seluruh kinerja daripada gereja Tuhan, daripada sang mempelai perempuan, yaitu Bapak Ibu dan saya di dalamnya sebagai jemaat. Kita bekerja, tapi kuasa kegelapan juga dia bekerja luar biasa, sehingga tidak bisa ada kuasa yang bisa melawan itu kalau bukan kuasa dari Kristus. Amin. Maka mempelai perempuan meminta, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Permintaan kecil ini diajukan kepada sang kekasih, Bapak Ibu Saudara, sebab dia yang mengembalakan domba di tengah
maka perlindungan sang kekasih harus dilakukan sepanjang waktu. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, tetapi juga dalam keperkasaan. Kristus dengan keperkasaan yang dilambangkan seperti kijang, seperti anak rusa di gunung-gunung, mampu untuk menjaga mempelai perempuan dari berbagai bentuk masalah pencobaan, dari goncangan-goncangan dunia, perkembangan-perkembangan yang dapat menghancurkan gereja. Oleh dan karena itu Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita, kekasihku, kasihku, kehidupanku. Kekasihku adalah Allah, kekasihku adalah Kristus. Aku mengasihimu karena kehidupanmu adalah milikku. Makna firman Tuhan bagi kita di minggu yang berjalan ini, bagaimana kita belajar dari Hitungan pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17 ini. Pada saat kita menempatkan hubungan mempelai perempuan dan sang kekasih dalam rangka relasi gereja dan Kristus, maka dari bagian bacaan ini, makna yang kita ambil yang pertama adalah relasi gereja dan Kristus selalu harus berlangsung dalam suasana, dalam kerinduan dan ketertarikan emosional yang dalam. Jangan hanya di bibir, jangan hanya di pikiran, tetapi hubungan emosional itu semakin erat meresap sampai ke dalam jiwa dan raga kita, bahwa kehidupanmu adalah milik Kristus, maka aku hidup tergantung daripada Kristus. Yang kedua, keterbukaan untuk mendengar suara Tuhan dan melakukan kehendaknya. Maka untuk itu saat ini gereja dalam arti umatnya tidak bisa lagi bersikap masa bodoh terhadap kondisi yang sedang terjadi, terhadap situasi yang sementara terjadi, baik di tengah-tengah kehidupan kepemimpinan sebagai mempelai laki-laki, sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, diperhadapkan dengan situasi yang diperhadapkan dengan kehidupan anak-anak dalam pergaulan, dalam pendidikan, begitupun sebagai mempelai perempuan. Ibu harus minta pertolongan, minta kuasa, minta jamahan, minta hikmat dari Allah, minta hikmat dari Kristus, karena semua dapat terkendali itu hanya lewat kuasa Allah, lewat kasih Kristus, lewat penyataan Kristus. Sehingga yang disebut rubah-rubah kecil itu bagi Allah gampang saja. Tapi kalau kita tidak mau minta pertolongan dari Tuhan, maka rubah-rubah itu akan beranak-anak dan berkembang yang semakin banyak, sehingga dia bisa hidup bersama-sama dan dia akan merampas, dia akan menikmati seluruh kehidupan kita yang katanya kita beriman dan percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, sebagai generasi gereja GKI di Tanah Papua, mari kita jangan masa bodoh terhadap kondisi yang terjadi. Maka kita harus belajar dan mengerti benar tentang kebenaran firman Tuhan, supaya kita
kita bisa mampu untuk menghadapi berbagai ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan kita, yang dapat menyesatkan anak-anak kita. Kita masih sekarang ini masih aman bapak-bapak ibu. Anak-anak kita masih menghargai kita karena kita masih kuat. Tapi satu saat kalau kita tidak kuat memberikan pemahaman, iman yang sungguh yang baik pada anak-anak, satu saat pada titik tertentu di mana kita usia tua, anak-anak bisa mengikat pinggang kita dan mereka membawa kemana mereka mau. Kita bisa apa? Kita ikut saja mereka karena kita sudah tidak berdaya. Ini jangan sampai terjadi. Oleh dan karena itu mari andalkan Tuhan, karena waktu sekarang ini adalah musim memangkas. Kristus mempelai laki-laki bilang sekarang ini waktu memangkas. Untuk itu kebangunan atau kebangkitan gereja atau kebangkitan umat untuk berkarya harus lebih maksimal dalam perubahan sosial dewasa ini. Harus tetap dalam rangka kehendak Tuhan, sebab Tuhanlah yang mengembalakan domba-dombanya. Sebentar sore jam 4, Bapak Ibu dan saya kami semua diundang duduk makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebagai umat, sebagai persekutuan gereja, mari kita merespon kasih Kristus yang begitu besar. Kita dalam perayaan perjamuan kudus ini, Tuhan mau kita mengingat betapa besarnya pengorbanan Dia untuk kita. Jangan keraskan hati dengan panggilan untuk ada dalam perjamuan kudus, karena pada saat kita ada bersama-sama dalam satu persekutuan jemaat, makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus, maka kita terus mengingat penyertaan kasih Tuhan dalam hidup kita sampai Maranatha. Tuhan yang punya firman, Roh Kudus memampukan kita untuk kita dapat mempraktikkan firman dalam hidup kita hari ini. Amin. Dari hati yang terdalam ku mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku yang terus menghadirkan rahmat bagiku. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat.
oleh Tuhan, amin. Percayalah sekarang telah tiba. Ada anugerah, ada kuasa yang terbaik bagi dia. Keluar. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Sebab oleh darah anak domba, setiap kita dibebaskan. Oleh darah anak domba, setiap kita diampuni. Tiba keselamatan dan kuasa, amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilimpahkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilimpahkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, Mari lambaikan tangan saudara. oleh kesaksian Amin. kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilimpahkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sebab kita percaya oleh darah anak domba Allah, setiap kita disembuhkan, amin. Oleh darah anak domba Allah, setiap kita diampuni, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Kebangkitan yang menandakan bahwa dia juru selamat. Let's go.